Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kelompok kami, yaitu dengan program studi S1 Informatika hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 dengan dosen Bapak Canggih Puspawibowo, mata kuliah Big Data dan Data Mining kelas I. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada NIM 199 Novia Natasha, kemudian yang kedua ada Hilda Dwi Novianti dengan NIM 216, yang ketiga ada NIM 217 Nimas Afifah Aprilia, selanjutnya ada NIM 226 saya sendiri Tri Agustina, dan yang terakhir ada NIM 234 Isa Damayanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Novia Natasha. Baik, terima kasih untuk Mbak Lala atas waktu dan tempatnya. Langsung saja di sini saya akan membahas untuk nomor 1 terlebih dahulu terkait exploratory data analysis. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data terlebih dahulu, di mana dataset yang kelompok kami gunakan itu berjudul Personal Key Indicators of Heart Disease atau indikasi terhadap penyakit jantung. Untuk link datasetnya sendiri kita memilih pada website Kaggle. Kemudian sebelum kita melakukan pengambilan data ini, kita akan mendownload terlebih dahulu data tersebut. Jika sudah berhasil di-download, maka kita akan mengupload data tersebut ke dalam project kita kali hari ini. Kemudian, jika sudah berhasil terupload, nantinya kita akan melakukan import Pandas SPD, di mana ini berfungsi untuk nantinya menampilkan data yang akan kita import ke dalam tabel. Langsung saja kita ketikkan perintah pd.read_csv, di mana perintah ini digunakan untuk membaca data dengan format atau ekstensi .csv. Langsung saja pd.read_csv dengan nama data yang sudah kita upload yaitu heart_2020_cleanet.csv. Kemudian kita simpan di dalam variabel df dan di bawahnya kita ketikkan lagi df untuk menampilkan data tersebut pada lembar project kami kali hari ini. Langsung saja. Untuk data yang kita gunakan kali hari ini itu ada 18 kolom dengan jumlah baris data sebanyak 319.795.000 baris data. Langsung saja berikutnya kita akan melihat informasi dari data yang sudah kita dapatkan tersebut dengan perintah df.info. Setelah perintah tersebut dijalankan, maka kita akan mengetahui terkait informasi dari data-data tersebut, baik dari nama kolom, kemudian ada jumlah dari baris data yang sudah terisi pada masing-masing kolomnya, kemudian ada juga terkait tipe dari data tersebut. Di sini ada 2 jenis tipe, yaitu objek dan juga float. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa data yang kami gunakan itu terisi semua, yang mana dapat dikatakan bahwa data tersebut sangat bagus untuk kita gunakan pada proyek kita hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis deskriptif. Untuk analisis deskriptif sendiri, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan melihat describe dari data dengan tipe float dengan perintah df.describe. Nah, setelah perintah tersebut dijalankan, di sini kita melihat bahwa ada 4 kolom dengan tipe float, yaitu ada BMI, physical health, dan mental health, dan juga sleep time. Di mana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa BMI atau indeks massa tubuh dengan angka tertinggi itu ada di angka 94,85, sedangkan untuk angka terendahnya sendiri ada di angka 12,02, dan untuk rata-rata itu berada di angka 28,32. Selanjutnya untuk angka physical health atau angka kebugaran. Untuk angka kebugaran tertinggi ada di angka 30, sedangkan angka kebugaran terendah berada di angka 0. Kemudian untuk rata-ratanya sendiri ada di angka 3,37. Dan berikutnya ada mental health, itu atau kesehatan mental di angka tertinggi ada di angka 30 dan di angka terendah ada di angka 0 dengan rata-rata 3,8
Berikutnya yang terakhir ada sleep time atau angka waktu tidur. Yang tertinggi ini ada 24 jam, kemudian untuk angka terendahnya ada di angka 1 jam dengan rata-rata sekitar 7,09. Selanjutnya, jika sudah kita melakukan data float, selanjutnya kita akan melakukan describe terhadap data objek, di mana dengan perintah df.astype object.describe. Di sini setelah dijalankan maka akan muncul seperti yang ada di layar, di mana kesimpulannya ini dari data sebanyak 319.795.000 data yang kita dapatkan kali ini, bahwa data paling banyak yaitu pasien tanpa penyakit jantung dengan nilai BMI di angka 26,63. Kemudian untuk para pasien tersebut dalam kesehariannya tidak merokok, tidak meminum alkohol, tidak mempunyai riwayat kerusakan otak atau stroke, kemudian tidak mempunyai penyakit diabetes, asma, ginjal, maupun kanker kulit. Dengan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik yang baik, dengan gen juga yang sangat baik, dan tanpa gangguan gaya berjalan. Di mana pasien tersebut paling banyak di jenis kelamin perempuan dengan range usia 65-69 tahun. Kemudian para pasien tersebut rata-rata memiliki gen Y lebih banyak, tidak terkena penyakit. Kemudian para pasien tersebut juga termasuk aktif dan berkegiatan. Itu ada beberapa, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, ada persebaran atau distribusi. Untuk persebaran distribusi yang pertama yaitu histogram. Di sini kita akan mengimport pyplot as PLT. Kemudian di situ kita akan mengetikkan perintah plt.hist karena kita akan menampilkan histogramnya, di mana data yang akan kita gunakan kali hari ini adalah pada kolom BMI. Kemudian kita akan memberikan X label plt.show. Setelah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data di atas, pasien tanpa penyakit jantung memiliki BMI antara 20-28 dengan frekuensi 172.000 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke box plot. Masih sama seperti sebelumnya, hanya saja untuk PLT-nya kita ganti dengan box plot, dan untuk data yang kita gunakan kali ini adalah sleep time atau waktu tidurnya. Di sini untuk X labelnya kita berikan waktu tidur, dan untuk Y labelnya kita berikan jumlah. Kemudian kita akan men-show untuk menampilkan secara visualisasi. Ketika perintah dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti pada di layar, di mana di sini untuk data max di sleep time itu kan berada di angka 24. Kemudian angka minimalnya ada di angka 1. Dari hasil visualisasi, di sini dapat dilihat bahwa Q1-nya berada di angka 6, kemudian Q3-nya berada pada angka 8. Selanjutnya kita akan menghitung batas atas terlebih dahulu. Di sini ada 24 ditambah 3/2 dikali dengan 2. 24 sendiri ini adalah data maksimal dari sleep time-nya, kemudian untuk 3/2 ini adalah sudah ketentuannya. Untuk 2-nya sendiri ini didapatkan dari kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1, didapatkan hasil 2, sehingga hasil untuk batas atasnya sendiri ada di angka 27. Kemudian kita akan menghitung batas bawahnya dengan cara kuartil 1 ditambah dengan 3/2 dikali dengan 2, atau IQR-nya tadi, maka didapatkan hasil 9. Seperti pada di layar itu sudah sama seperti pada visualisasi. Selanjutnya ada perbandingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Hilda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Novia. Langsung saja ke perbandingan di mana kita menggunakan bar chart. Nah, di sini kita menggunakan perintah from matplotlib import pyplot as plt, di mana kita topnya kita menggunakan heart disease, kemudian
PLT barnya kita top.index, top.value, di mana X labelnya kita tulis her disease, kemudian Y labelnya kita tulis jumlah. Nah, setelah kita running akan muncul visualisasi seperti pada layar, di mana dapat disimpulkan bahwa pasien dengan penderita sakit jantung lebih sedikit dibanding dengan yang tidak sakit jantung. Nah, di sini terlihat huruf no ini lebih banyak ketimbang yes. Baik, selanjutnya akan ke hubungan atau relation, di mana kita menggunakan scatter plot. Scatter plot kita menggunakan data BMI dan sleep time dengan X label, body mass index, dan Y label waktu tidur. Jika nanti di running, kita akan menghasilkan visualisasi pada layar seperti berikut. Nah, di sini kan kosong. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasien yang memiliki waktu tidur tinggi dengan body mass index tinggi, di mana jika waktu tidur rendah, maka body mass index pun rendah. Nah, selanjutnya ketika sudah mengetahui scatternya, kita akan ke perintah color bar, mengetahui warnanya. Nah, kita menggunakan BMI dan sleep time dengan plt.colorbar, terus kita show, nanti akan menampilkan visualisasi seperti ini, di mana di sini ada kuning ini kolom BMI dan sleep time memiliki jumlah terbanyak yang ditandai dengan warna kuning, dan jumlah warna kuningnya ini sekitar yaitu angka 6 dan 8. Baik, setelah itu kita masuk ke soal kedua yaitu SPART. Kita menggunakan metode clustering. Awalnya kita melakukan instalasi PySpark terlebih dahulu. Nah, dengan perintah pip install PySpark. Nanti kita install, kemudian jika sukses maka PySpark-nya bisa dijalankan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Agustina. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Selanjutnya yaitu kita bisa mengimpor beberapa jenis Spark yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Spark yang kita gunakan ini. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan perintah from PySpark.sql import Spark session. Yang kedua from PySpark.ml.clustering import comments. Yang ketiga ada from PySpark.ml.lineLeg import vector. Dan yang terakhir ada from PySpark.ml.fitur import vector assembler. Setelah itu, kita bisa membuat session dengan nama her_disease, yaitu dengan perintah spark sama dengan spark session.builder.appname kurung buka dengan nama her_disease .get or created kurung buka kurung tutup. Nah, selanjutnya yaitu kita harus membuat data frame dari file her_2020_cleaner.csv dengan perintah df sama dengan spark.read.csv dengan nama read_2020_cleaner.csv dengan header true, inverse schema sama dengan true, kurung tutup, df.shadow, kurung buka, kurung tutup. Jika sudah dijalankan, maka akan menampilkan hasil tabel seperti yang teman-teman lihat pada layar saat ini. Kemudian kita bisa lanjut ke df describe, yaitu dengan perintah df.describe kurung buka kurung tutup .show. Nah, ini akan menampilkan tabel seperti yang teman-teman lihat. Dari tabel tersebut, kelompok kami bisa menyimpulkan yang pertama, pasien tanpa penyakit jantung lebih banyak daripada yang mempunyai penyakit jantung dengan angka 3,19795. Yang kedua, angka BMI tertinggi yaitu 94,85, sedangkan terendah yaitu 12,02 dengan rata-rata 28,32. Kemudian yang ketiga, ada dua jawaban para pasien terkait dengan merokok, yaitu tidak dan iya, di mana dengan angka
319.795. Kemudian yang keempat, ada 2 jawaban juga para pasien terkait dengan minuman alkohol yang tidak, yaitu tidak atau iya, di mana dengan angka 319.795. Selanjutnya yang kelima, ada 2 jawaban para pasien terkait dengan stroke, yaitu iya dan tidak, dengan angka 319.795. Yang keenam, yaitu ada nilai kebugaran tertinggi, yaitu 30, dan terendah, yaitu 0, di mana angka tertinggi menjelaskan bahwa lebih bagus melakukan aktivitas sehari-hari daripada tidak, dengan angka 319.795 dan rata-rata 3,37. Kemudian yang ketujuh, ada nilai kesehatan mental tertinggi, yaitu 30, dan terendah, yaitu 0, dengan angka 319.795 dan rata-rata, yaitu 3,90. Yang kedelapan, yaitu di mana jenis kelamin perempuan di usia 18 sampai 24 dan jenis kelamin laki-laki berada di usia 80 tahun ke atas, di mana para pasien tersebut dalam kesehariannya tidak merokok, tidak meminum alkohol, tidak mempunyai riwayat kerusakan otak atau stroke, tidak mempunyai penyakit diabetes, asma, penyakit ginjal, dan kanker kulit, dengan kesehatan fisik dan mental yang baik, gen yang sangat baik, dan tanpa gangguan gaya berjalan, di mana pasien dengan gen white lebih banyak tidak terkena penyakit. Kemudian para pasien tersebut termasuk aktif dalam berkegiatan. Baik, selanjutnya ada df kolom. Nah, seperti yang tampil pada layar, itu terdapat beberapa kolom dalam data yang sudah kita import. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Isa Damayanti. Baik, terima kasih Mbak Lala. Selanjutnya, persiapan data. Untuk persiapan data, kita menggunakan vector assembler. Vector assembler ini yaitu transformator yang mengubah daftar kolom yang diberikan menjadi satu kolom vektor, di mana kolom tersebut adalah BMI, mental health, physical health, dan sleep time, yang hasilnya disimpan pada kolom fitur. Selanjutnya kita akan melakukan train untuk melihat antara kolom hard disk dan features, di mana untuk true set sendiri kita berikan nilai false karena kita tidak akan menghapus semua baris dari tabel. Selanjutnya itu membuat model k-means clustering. Dengan perintah k-means sama dengan k-means kurung buka, features call sama dengan assembler.getOutput call kurung buka kurung tutup, prediction call sama dengan tanda kutip cluster, K5, set sama dengan 0 kurung tutup. Selanjutnya model sama dengan k-means.fit kurung buka kurung tutup train, print kurung buka kurung tutup tanda kutip model k-means selesai dibuat. Apabila di running maka akan tampil model k-means selesai dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nimas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mencari nilai tengah tiap clustering bisa dilihat pada layar dengan perintah center sama dengan model titik cluster center, buka kurung, tutup kurung, kemudian print, buka kurung, petik cluster center, titik 2, petik, tutup kurung, kemudian for center, in center, titik 2, kemudian print, buka kurung, center, tutup kurung. Selanjutnya, jika di running, akan menampilkan hasil seperti pada di layar. Selanjutnya, untuk kita akan membuat variabel prediction yang menyimpan model transfer data train yang nantinya akan dilakukan grup dengan nama cluster. Selanjutnya kita akan show, maka akan tampil seperti pada di layar, di mana ada 5 cluster, yaitu cluster 0, 73.602, cluster 1, 186.648, untuk cluster
27.577. Untuk klaster 3, 10.833. Untuk klaster 4, 21.135. Selanjutnya kita akan menambah perintah untuk menampilkan 10 baris prediction antar hard disease dan cluster. Kemudian jika di running akan tampil seperti pada layar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf apabila selama jalannya presentasi terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.